Halo semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Kali ini aku akan menarik energi general, ya, energi dan pesan untuk hari ini. Ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Strategi, accident, collaboration, mass, good news, origin, perseverance. Kita akan klarifikasi satu-satu ya. Oke. Strategi. Ada seseorang yang masih memiliki perasaan sayang dan cinta sama kamu. Ada seseorang yang padahal mungkin bisa dibilang saat ini dia memiliki segalanya gitu. Memiliki semuanya. Namun dia ngerasa hidupnya masih hampa. Hidupnya masih kosong tanpa diri kamu. Ya, meskipun dia memiliki segalanya, meskipun dia udah memiliki dunia sendiri. Ya, meskipun kayak kalau orang lihat itu dia udah memiliki segalanya, udah memiliki kesempurnaan dalam hidup gitu ya. Udah oke. Tapi dia merasakan kekosongan dalam hatinya. Dia merasakan ruang hampa dalam hatinya yang dimana di sini dia ingin terhubung kembali sama kamu. Tapi dia tahu dia adalah seseorang yang memiliki gengsi atau ego yang sangat besar, yang dimana dia nggak bisa langsung gegabah untuk kembali sama kamu. Ada gengsi, ada malu. Dan dia membuat sebuah strategi atau planning untuk bergerak ke kamu. Jadi dia membuat rencana, membuat drama dulu. Ya, dia pikirkan matang-matang untuk bergerak kembali ke dalam hidup kamu. Ya. Terus ada juga di sini yang kalian memiliki pekerjaan, usaha, lagi memikirkan tentang keuangan. Sebelum kamu melangkah, kamu harus benar-benar memikirkan rencana yang matang. Harus pandai-pandai untuk memprediksi. Ya, memprediksi itu nggak hanya memprediksi tentang keuntungan, tapi ada kalanya dalam melakukan tindakan kamu juga harus memprediksikan kemungkinan-kemungkinan terburuk tentang kerugian agar kamu bisa berpikir secara matang, membuat sebuah strategi secara matang. Ya, kira-kira seandainya ada kejadian kemungkinan terburuk, langkah apa yang akan kamu ambil? Jadi terutama untuk tentang keuangan, karena pentacle ini membicarakan tentang keuangan, kekayaan, pekerjaan, karir. Kalian harus membuat strategi dan bisa memprediksi tentang apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Oke. Accident, the chariot, ya, perjalanan. Hati-hati yang mau melakukan sebuah perjalanan. Hati-hati yang hari ini mau pergi ke suatu tempat, ya, pergi kerja, jalan-jalan, atau kemanapun. Hati-hati, jangan sampai ada accident, ya, ada bahaya, atau kamu lagi melakukan perjalanan
tiba-tiba ada ngelihat ada kendaraan yang accident, tabrakan atau apa gitu ya. Atau kamu lihat di TikTok, media sosial, di televisi ada kendaraan yang accident atau kecelakaan. Tapi untuk kalian waspada dan hati-hati kalau mau mengendarai, ya. Collaboration. Ada seseorang yang sangat berharap banget bisa berkolaborasi atau bekerja sama kamu. Seseorang ini mau kamu membackup apa yang dia kerjakan. Di sini oke, kamu mau kerja sama, misalkan kamu ada rencana untuk kerja sama orang, ya. Pastikan dulu seseorang ini nggak hanya mau ngambil keuntungan dari kamu, ya. Jadi lagi banyak banget sebenarnya yang melihat kamu itu saat ini tuh kayak orang yang sukses, yang enak gitu. Sehingga seseorang ini berharap banget, bermimpi banget bisa kerja sama kamu untuk mencari tahu langkah atau perjalanan kesuksesan kamu. Tapi itu tadi ya, kamu nggak boleh percaya sama semua orang gitu loh. Kayak tetap harus berhati-hati, meskipun mungkin orangnya terlihat baik dalam bekerja sama, terlihat baik dalam kerja, pokoknya tetap hati-hati ya kalau mau collab atau kerja sama seseorang. Meskipun seseorang ini kayak udah pingin banget, berharap banget bekerja sama kamu, tapi kamu harus tetap hati-hati maksud dan tujuan. Jika kamu mengenal orang baru, harap waspada atau hati-hati. Seseorang orang baru yang ada keinginan untuk bergerak ke kamu, entah teman kerja, entah teman main, entah kenalan lewat media sosial, hati-hati ya. Kayak ada seseorang yang mungkin baik di depan kamu, namun seseorang ini kayak kurang baik gitu loh. Ada juga di sini yang mau melangkah ke lembaran baru tapi masih menyimpan trauma, sakit hati di masa lalu. Akan ada sebuah kabar baik dari teman lama, dari orang lama, atau ada yang akan dihubungi mantan ya. Tapi ada kabar baik yang udah lama kamu tunggu-tunggu. Mungkin ada kabar, ada rencana untuk melakukan reuni, ada rencana untuk melakukan perkumpulan keluarga. Ya. Wow, tetaplah melangkah. Ada keberuntungan ya, ada rezeki tak terduga, atau ada hasil dari kerja keras kamu selama ini, akan ada hasil ya, atau ada rezeki tak terduga yang akan kamu dapatkan. Untuk kalian dalam hal cinta, ada yang mungkin merasa bahwa dalam perjalanan cinta kamu itu ada hambatan dan halangan, ada sebuah rintangan. Ikutilah kata hati kamu. Kadang-kadang di sini kayak ngerasa nggak mungkin lah sama dia, padahal di sini kamu mampu untuk melewati hambatan atau halangan. Coba untuk yakin dan percaya sekali lagi. Energi dan pesan untuk hari ini. Akan ada seseorang yang membuka blokirannya. Atau kemarin kalau kamu sempat merasa ada kesulitan dalam hal percintaan kamu, tetaplah berusaha, tetaplah berjuang dalam percintaan kamu. Akan ada solusi, jalan keluar, pintu terbuka yang akan datang dalam percintaan kamu. Meskipun mungkin kamu kayak sempat pesimis bahwa hubungan kalian itu akan bisa berjalan, hubungan kalian akan bisa berhasil, tapi di sini akan ada solusi atau jalan keluar. Atau di sini kayak sempat ada yang blokiran, akan ada blokiran yang terbuka. Ya. Atau di sini kalau kamu sempat mengalami masa sulit dalam hidup kamu, akan ada kabar baik ya. Atau di sini
akan ada solusi dari masalah kamu. Ada yang mungkin ada berencana untuk tamasya, piknik bersama keluarga, atau kalian sendiri ada keinginan untuk jalan-jalan ke taman, ke alam. Mungkin ada magician, ada magic, ada seseorang yang mengirimkan sebuah magic kepada kamu. Aku akan lihat sih. Ada rencana seseorang mengirimkan sebuah magic sama kamu. Tapi ini belum benar-benar dikirim ya, kayak masih ragu atau bimbang, entah magic apa. Memang ada rencana untuk seseorang mengirimkan sebuah magic sama kamu. Cuma di sini kayak masih maju mundur, masih the hangman, masih ragu, masih maju mundur. Iya enggak ya, aku kirimkan magic ini. Ya. Karena dia melihat kembali, kamu tuh orangnya baik. Kamu orangnya itu kayak ya baik gitu loh. Sebenarnya enggak salah-salah banget. Yakin enggak ya aku kirimkan magic seperti ini ke kamu? Ya. Ini dalam hal pekerjaan. Kalau kamu kerja ya, seorang yang pekerja, ada seseorang di lingkup pekerjaan kamu atau seprofesi sama kamu, ya mungkin sebenarnya adalah rasa iri sama kamu. Seseorang ini berencana untuk mengirimkan sebuah magic tertentu ke kamu, mungkin menghambat pekerjaan kamu atau membuat sakit agar kamu gak fokus sama kerjaan kamu, atau sesuatu lah yang berhubungan dengan pekerjaan yang dimana dia bisa mendapatkan keuntungan ketika kamu kena magic. Lah, tapi seseorang ini masih ragu, kan ini masih rencana ya, masih rencana untuk membuat magic, tapi orang ini masih ragu dan bimbang. Karena kamu tuh baik gitu loh. Sebenarnya kamu dan dia itu nggak ada masalah. Ya cuma dia aja yang merasa nggak suka dengan karir kamu, nggak suka dengan pencapaian kamu. Jadi dia bingung, dikirim nggak ya? Karena kamu tuh baik. Ya, teman kerja. Ya, jadi kamu nggak ada masalah, sebenarnya nggak ada masalah. Cuma mungkin kalau kamu ada feeling ya mungkin benar itu, cuma kan hubungan kalian tuh baik. Ya, orang ini merasa iri hati sama kamu. Sebenarnya dia kayak mungkin kadang-kadang dia tanya-tanya kamu dapat berapa, atau dia tanya-tanya keuntungan kamu atau keadaan kamu seperti apa. Orang ini suka tanya-tanya. Ya. Dan orang ini itu tadi ya, berencana untuk kirimkan magic tapi masih maju mundur. Gitu loh. Di sini. Tapi kita akan lihat ya, apakah kedepannya akan jadi untuk mengirimkan magic sama kamu. The Tower, The Magician. Gagal ya. Kalau seandainya terkirim pun magic yang dia kirim itu gagal. Atau masih dia tahan. Masih ada peluang untuk dilakukan, tapi untuk saat ini dia tahan. Ya. Energi untuk hari ini. Ya, mungkin hati-hati, coba untuk cari tahu dulu ya, kalau mau ada kerjasama, kontrak dengan seseorang, kolaborasi dengan seseorang, pertimbangkan, prediksi dulu keuntungan dan kekurangan atau kerugian gitu ya di sini. Ada yang akan janjian, ada yang akan membayar tagihan, atau ada yang mencari kontrakan, ada yang mungkin berhubungan dengan hukum. Kalau kalian ada yang kurang enak badan, luangkan waktu untuk banyak-banyak istirahat ya. Atau kalian lagi ada ketidakseimbangan batin atau jiwa, mental kalian kayak lagi kurang baik, luangkan waktu untuk bermeditasi. Energi untuk hari ini. Berani untuk menolak tawaran-tawaran yang kamu tahu tawaran itu kayak merugikan kamu gitu loh. Ada tawaran kerjasama, ajakan temen ya, pinjem uang. Berani untuk nge-reject, berani untuk nolak. Nggak perlu dengerin omongan orang, makan nggak ikut orang. Jadi di sini
Kalau kamu merasa melakukan hal tersebut akan merugikan kamu, berani berkata tidak, berani me-reject. Banyak-banyak bersyukur karena akan banyak keberlimpahan. Rezeki datang buat kamu. Dan kalian ingat, rezeki itu nggak hanya berupa tentang uang sebenarnya. Kita masih diberi kesehatan, masih bisa bangun di kala tidur malam ya. Maksudnya masih bisa bangun pagi gitu loh. Itu adalah sesuatu yang rezeki gitu ya. Sesuatu yang patut kita syukuri. Jadi jangan lupa banyak-banyak bersyukur. Ya, ada seseorang yang memang berencana untuk membuat sebuah magic sama kamu. Ya, dan ini teman kerja atau teman seprofesi kamu, cuma dia lagi bimbang banget, ragu banget. Soalnya kalian tuh nggak ada masalah apapun gitu loh. Kalian tuh nggak ada apa ya, jeleknya gitu loh. Kalian tuh baik gitu. Ya, jadi dia mungkin masih ragunya itu gitu. Bener nggak sih aku melakukan itu? Di sini ya ada yang lagi sedih, masih teringat masa lalu tapi mencoba untuk membuka lembaran baru. Tetap kuat ya, yakinlah kalian tuh nggak bisa tinggal terus-terusan di masa lalu. Langkah kalian itu ke depan bukan ke belakang. Oke. Ada seseorang yang merasa bersalah sama kamu ya, padahal dia udah memiliki segalanya tapi masih ada keinginan membuat strategi untuk bisa kembali sama kamu. Apa yang terjadi untuk hari ini? Tuh, hati-hati penipuan, manipulasi atau kebohongan. Seseorang yang ingin banget berkolaborasi sama kamu, minjem uang kamu, ngajakin kamu kerjasama, itu hati-hati ya. Ada seseorang yang dimana kayak nawarin sesuatu barang sama kamu, nawarin produk, nawarin kartu kredit, nawarin pinjaman atau pinjem hutang, ya. Atau di sini nawarin sesuatu yang menguntungkan. Ya, hati-hati penipuan, manipulasi atau kebohongan. Kamu harus berani untuk menolak. Berinteraksi dengan anak kecil, mungkin ada yang akan bermain dengan anak-anak, ya, atau di sini ada yang akan pergi ke suatu tempat terus ketemu dengan anak kecil, entah itu bandel, entah itu lucu, menggemaskan, atau kalian melihat konten yang ada anak-anak kecil lucu. Ya, akan ada good news ya, berita baik, kabar yang menyenangkan yang akan datang buat kamu. Ya, ada yang masih lagi kerjaan numpuk, tapi jangan diforsir ya, karena di sini kayak kamu butuh istirahat. Oke. Pesan semesta untuk kita semua di hari ini. Wow, tuh kan ada rezeki ya. Makanya di sini nanti banyak-banyak bersyukur. Ada keberlimpahan untuk kamu, semesta berkelimpahan dan bersiaplah menjadi bagian darinya. Layakan diri kamu untuk menerima dengan ikhlas hati, selalu bersyukur, yakin bahwa diri ini pantas mendapatkan yang terbaik serta mengikuti intuisi dan impian kamu. Keberlimpahan, rezeki mengalir deras, itu akan datang bagi orang-orang yang siap. Orang-orang yang siap itu seperti apa? Yang banyak-banyak bersyukur, yang tidak banyak menggerutu, yang bisa menerima apapun kenyataan, menerima dirinya gitu loh. Energinya itu positif. Ketika energi seseorang positif, itu banyak keberlimpahan, rezeki mengalir lancar. Tapi kalau masih ada gerutuan kamu, kenapa seperti ini, aduh begini, aduh begitu, itu menggerutuh ya. Jadi banyak-banyak bersyukur agar kamu dinilai oleh semesta udah pantas untuk menerima ya rezeki yang mengalir deras, keberlimpahan. Kamu harus berani untuk mengambil resiko, untuk mewujudkan impian hati kamu menjadi kenyataan. Bebaskan sisi peluang kamu, sisi petualangan kamu.
Ikuti naluri kamu, coba menangkap apa yang mungkin menjadi petunjuk dan ikutilah. Entah itu insting, perasaan tertentu ketika kamu memikirkan sesuatu atau bertemu dengan seseorang. Reaksi tubuh yang berulang-ulang, tanda-tanda lain yang muncul, ikuti naluri kamu. Sebelum kamu melakukan sesuatu, selain kamu berani untuk mengambil sebuah resiko, ikuti intuisi kamu. Sebenarnya semesta itu selalu memberikan tanda-tanda buat kamu. Entah itu siklus yang berulang, entah itu tubuh kamu merasa gemetar, deg-degan ketika mengalami sesuatu, sebenarnya itu ada tanda-tanda sesuatu, ya, yang harus mungkin kamu renungi atau hati-hati. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.